Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ariel Pratama. Di konten yang ke-12 kali ini saya akan membahas tentang teori ekologi sastra. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, apa itu teori ekologi sastra? Ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia dengan lingkungan mereka hidup. Ekologi hanya mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra berkaitan dengan cara yang lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia dan proses alam tertentu dalam suatu kerangka analisis ekosistem. Nah, di sini saya akan memasukkan kajian teori ekologi sastra pada sebuah novel yang berjudul Aroma Karsa yang ditulis oleh Dewi Lestari. Novel Aroma Karsa menjadikan sebuah lingkungan terutama berhubungan dengan sampah dengan segala permasalahan yang dibawanya menjadi pondasi dari berkembangnya karakter tokoh utama bernama Jati. Meskipun pada akhirnya cerita akan mengungkap bagaimana sosok Jati sebenarnya, namun kemampuan Jati yang istimewa berupa penciuman yang luar biasa, peka terlatih menjadi fasih melalui serangkaian kehidupannya bergaul dengan sampah. Sampah dapat disimbolkan sebagai pemicu bagi Jati berkembang menjadi karakter yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik hingga novel berakhir. Lewat konflik-konflik awal novel yang terkait sampahlah Jati mendapatkan julukannya sebagai si hidung tikus dan terkenal akan kemampuannya itu. Seantoro Bantar Gebeng Bekasi. Analisis yang dilakukan di dalam novel ini terfokus pada gambaran sampah agar lebih fokus dan membatasi dari melebarnya permasalahan lingkungan yang dibahas. Sampah direpresentasikan di dalam novel sebagai sumber segala masalah dalam kehidupan Jati, terlepas dari masa sebenarnya ia berasal. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Salah satu peristiwa yang melejitkan nama dan kemampuan Jati adalah peristiwa hilangnya seorang warga TPA yang akhirnya diidentifikasi sebagai pembunuhan. Mayat Aan, korban pembunuhan, berhari-hari tidak dapat ditemukan jika Jati tidak turun tangan karena iba terhadap istri korban yang begitu memelas bercerita kepada Jati mengenai suaminya yang tidak kunjung pulang. Seperti contoh dialog pada sebuah novel ini adalah, "Bagaimana kamu bisa tahu tempat Aan dikubur?" tanya Komandan Mada tanpa basa-basi. "Dari baunya, Komandan." Komandan Mada sempat menengok ke tempat evakuasi. Ia juga pernah berkeliling ke area TPA Bantar Gebang yang hanya ratusan hektar. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah, baginya hanya ada satu bau di situ, bau sampah. Dan komandan membalas, "Mayat Aan terkubur sampah 1,5 meter betul, dan kamu masih bisa cium baunya dari permukaan begitu. Mayat manusia hanya baunya beda, Pak." "Beda bagaimana?" Di Bantar Gebeng, orang sering ketemu mayat bayi. Saya hafal baunya seperti apa. Katakanlah yang terkubur itu ternyata kucing. Maksudmu
Bahkan dari permukaan kamu sudah bisa tahu kalau itu bukan mayat manusia. Percakapan di atas menjadi awal kemampuan Jati dapat diketahui oleh Komandan Mada, seseorang yang akhirnya ikut andil dalam menjerumuskan Jati ke dalam petualangan hidup dalam perusahaan Kemara yang dipimpin oleh Raras Prayagung. Jati yang tumbuh dari lingkungan sampah memberikan rasionalisasi kepada pembaca Aromakarsa mengenai kekuatan karakter seorang Jatiwesi dalam usaha memecahkan konflik-konflik pencarian jati dirinya. Meskipun sudah membawa kelebihan-kelebihan sebagai seorang keturunan Panaspati, namun hidup sebagai seorang anak yang normal, Jati memerlukan pemicu untuk mengasah kemampuan-kemampuan khususnya. Sayangnya tidak semua anak-anak yang bisa dikatakan terlantar dan hidup tanpa orang tua di jalan dapat sekuat Jati. Kemampuan khusus Jati salah satunya adalah penciuman yang luar biasa tajam. Sedang bagi manusia yang memiliki penciuman normal saja, bau sampah sangat tidak menyenangkan, apalagi berada di lingkungan tempat pembuangan akhir sampah. Aroma sampah adalah polusi meskipun seringkali luput dari perhatian. Nah, masalah yang bau yang mencemari lingkungan tidak bisa dianggap sepele. Khusus masalah bau sampah yang terjadi di Bantar Gebang sebagai latar aroma karsa mencapai 10 km. Banyak faktor yang menyebabkan bau sampah tidak terkendali seperti diungkapkan Isnawa Aji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Volume sampah yang bermuara di TPST Bantar Gebang sudah mencapai 39 juta ton. Aromakarsa menjadi alat introspeksi bagi para pembaca agar memahami masalah-masalah sampah dan melihatnya secara global. Sebagai seorang pembaca, sebagai seorang manusia, kita juga adalah penghasil sampah yang tidak sedikit jumlahnya. Novel Aromakarsa setelah diteliti ternyata mengandung pesan-pesan ekologi yang tersembunyi. Masalah lingkungan yang cukup dominan adalah sampah dan segala masalah yang menyertainya. Masalah tersebut digambarkan sangat dekat sehingga dapat membentuk karakter Jati menjadi tokoh utama yang mampu menyelesaikan cerita sebagai pahlawan. Jati menyerap seluruh bau sampah sebagai tambahan referensi bau-bau yang menjadi representasi hasil dari kehidupan yang sampah ke Bantar Gebang dalam bentuk sampah. Masalah lain yang muncul bersama sampah antara lain masalah sosial seperti anak terlantar, prostitusi, pencurian, dan berbagai kejahatan lain. Simbol-simbol sampah yang dihadirkan menjadi peringatan kepada para pembaca bahwa masalah sampah tidak bisa dianggap remeh. Novel Aromakarsa menjadi jalan sastra untuk ikut andil dalam mengurangi masalah sampah di Indonesia yang sudah mencapai titik nadir. Sastra menjadi refleksi terhadap masalah yang terjadi secara real di masyarakat sekaligus mengajak untuk mencari solusi untuk menjaga lingkungan bersama.